Pada hari ke-8 Perang Kurukshetra, keganasannya semakin meningkat. Namun, pada akhir hari, Pandawa sekali lagi berada di atas angin. Hal ini menyebabkan Duryodhana kehilangan kesabaran. Dia berfikir, jika saya membiarkan keadaan terus berlanjut seperti ini, saya pasti akan menghadapi kekalahan di tangan Pandawa. Saya harus melakukan sesuatu untuk menegakkan supremasi saya. Dengan tekad tersebut, di tengah malam, dengan kemarahan yang membara, ia melangkah keluar dari tendanya dan menyerbu masuk ke dalam tenda Bhishma. Bhishma berada di dalam, duduk merenung tentang perang, terbebani oleh kesedihan. Ketika ia melihat Duryodhana masuk, ia berdiri dan bertanya, "Duryodhana, mengapa Anda datang ke sini larut malam begini?" Duryodhana menjawab, "Kakek, apakah menurutmu ini adil? Mengapa Anda tidak berperang dengan cara yang benar? Engkau berdiri di sisiku, namun cintamu sepenuhnya untuk Pandawa. Karena kecintaanmu pada mereka, 25 saudaraku telah terbunuh. Meskipun Anda berperang di pihak saya, Anda menolak untuk membunuh Pandawa. Sepertinya karena Anda, saya menuju kekalahan. Dan karena kamu, sahabatku, karena tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pertempuran. Seandainya karena ikut bertempur sejak hari pertama, saya pasti sudah mengklaim kemenangan saat ini. Saya menyesal telah menunjuk Anda sebagai komandan pasukan saya." Dengan demikian, ia menghina Bhishma. Bhishma menjawab, "Anakku, memang benar aku mencintai Pandawa. Tetapi cinta itu tidak mendorong saya untuk melakukan kesalahan. Aku telah hidup selama 500 tahun dan telah menyaksikan kelahiran dan kematian 6 generasi. Tidak pernah sekalipun saya hidup secara tidak adil. Dan hari ini, Anda menuduh saya berperang dengan cara yang tidak benar. Duryodhana, pasukan kita besar dan pasukan Pandawa kecil. Namun kita masih takut dan tidak bisa menang. Tahukah Anda mengapa? Karena di pihak Pandawa ada Dewa Krishna. Selama Krishna berdiri sebagai kusir kereta Arjuna, maka Arjuna tidak dapat dibunuh. Dan jika Arjuna tidak jatuh, kita tidak bisa mengalahkan Pandawa. Selain itu, dimanapun Krishna berada, di sanalah kemenangan berada. Jika dia tidak ada di sana, saya sendiri bisa saja memenggal kepala kelima Pandawa dengan satu anak panah. Selain itu, kami tidak melawan anak-anak biasa. Mereka adalah para pejuang gagah berani yang telah menguasai setiap seni perang. Baiklah, kamu menyalahkan saya karena tidak bertarung dengan benar. Mulai besok, perhatikan baik-baik. Di medan perang, kalian tidak akan melihat kakekmu Bhishma. Kalian akan menyaksikan rudra pemusnahan." Dengan kata-kata itu, Bhishma menyerbu dengan marah. Duryodhana merasa lega, berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya saya telah menghasut Bhishma. Sekarang kemenangan akan menjadi milikku," dan dia tidur dengan nyenyak malam itu. Ketika pertempuran hari ke-9 dimulai, Bhishma membunuh 1000 tentara hanya dalam 5 menit pertama. Melihat Bhishma melepaskan amarah seperti itu, para Pandawa dicekam ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mengaum ke medan perang dengan kekuatan seperti itu? Gumam mereka di antara mereka sendiri. Selama waktu itu, Alambusha, seorang raksasa yang bertempur di pihak Kaurava, meluncurkan mantra magis, membuat seluruh medan perang menjadi gelap gulita dengan awan gelap yang berputar-putar tepat di permukaan tanah. Dalam kegelapan itu, para prajurit Pandawa bahkan tidak dapat melihat siapa yang berdiri di samping mereka. Karena tidak dapat melihat, mereka akhirnya menyerang anak buah mereka sendiri. Sementara itu, para raksasa dapat melihat dengan sempurna dalam kegelapan itu, menggunakan situasi tersebut untuk membantai pasukan Pandawa satu persatu. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang muncul, lebih terang dari matahari itu sendiri. Itu adalah Abhimanyu yang telah memanggil Surya Astra. Dengan segera, Arjuna mengikuti dengan melepaskan Vayu Astra, yang anginnya yang dahsyat membuyarkan semua awan hitam. Kemudian ayah dan anak, Arjuna dan Abhimanyu, bersama-sama menghancurkan pasukan Alambusha hanya dalam waktu 10 menit. Mereka menganggap ini sebagai kemenangan besar, tetapi sementara itu, Bhishma telah membunuh 200.000 pasukan Pandawa. Menyadari bahwa membiarkan keadaan terus berlanjut seperti ini pasti akan menyebabkan kejatuhan mereka, Krishna berpikir, "Arjuna, sekarang saatnya untuk menghabisi kakekmu, Bhishma." Dia mengendarai kereta Arjuna tepat di depan kereta Bhishma dan menghentikannya. "Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca sebuah cerita yang menawan dapat mengubah hidup seseorang? Jika Anda hanya membacakan cerita yang bagus seperti ini kepada anak-anak Anda, itu akan menanamkan semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup. Percayakah Anda? Dan apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang pernah Anda alami atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, solusinya dapat ditemukan dengan membaca cerita seperti itu? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar,
yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah dari film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata lengkap yang ditulis dengan gaya Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini juga tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi di bawah ini. Segera pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah sebuah perpustakaan pengetahuan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Sekarang, Arjuna dan Bhishma saling berhadapan dan mulai bertukar anak panah. Bidikan Bhishma sangat tepat, tetapi Arjuna, karena rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada kakeknya, tidak menembakkan anak panahnya secara langsung ke arah Bhishma, tetapi membidiknya sedikit ke kiri atau ke kanan. Krishna mengamati hal ini selama beberapa saat dan berulang kali menegur Arjuna. Arjuna, bidikkan anak panahmu dengan benar. Tetapi apapun yang dikatakan oleh Krishna, Arjuna tetap saja memanah sedikit melenceng dari sasaran. Sementara itu, beberapa anak panah Bhishma juga menembus Krishna. Krishna kehilangan kesabarannya, melompat turun dari kereta perang Arjuna, menarik sebuah roda kereta perang di dekatnya, dan memutarnya dengan kecepatan yang menakutkan sambil mengayunkannya seperti cakra Sudarshana miliknya. Dia hendak melemparkannya ke arah Bhishma dan membunuhnya ketika Arjuna bergegas maju, meraih Krishna dan memohon, "Krishna, tolong hentikan, turunkan roda itu." Krishna menjawab, "Arjuna, kamu bertempur dalam pertempuran yang tidak benar, karena kamu sendiri, Pandawa, akan menghadapi kekalahan. Lepaskan aku akan membunuh kakekmu bersama dengan seluruh pasukan Kauravas hanya dalam 1 hari dan mengakhiri perang ini. Lepaskan." Arjuna bersikeras, "Krishna, aku mohon padamu jangan lakukan ini. Anda telah berjanji bahwa Anda tidak akan menyentuh senjata, tidak akan berperang, dan tidak akan membunuh siapapun. Jika kamu membunuh seseorang sekarang, dunia akan mengatakan bahwa kamu telah melanggar janjimu. Aib itu akan mengikutimu selama ciptaan masih ada. Tolong, hentikanlah." Krishna berkata, Saya sudah mendapatkan nama buruk sekali karena membawa rakyat saya dan meninggalkan medan perang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saya disebut sebagai seorang pengecut yang melarikan diri dari peperangan. Noda lain pada reputasi saya tidak ada bedanya bagi saya. Jangan hentikan saya." Arjuna menjawab, "Baiklah kalau begitu Krishna, Anda ingin Bhishma mati. Naiklah kembali ke keretaku dan lihatlah apa yang bisa kulakukan." Sekali lagi, Arjuna dan Bhishma bertempur, saling melemparkan panah dan senjata-senjata dewa. Panasnya pertempuran semakin meningkat. Mereka berdua setara, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Bahkan ketika Bhishma terus melawan Arjuna, ia secara bersamaan menghujani pasukan Pandawa dengan anak panah, membunuh mereka berbondong-bondong. Malam tiba dan semua Pandawa berkumpul di satu tempat. Krishna berbicara, "Hanya dalam 1 hari ini, seluruh pasukan Pandawa telah berhasil membunuh 100.000 prajurit Kurawa. Namun Bhishma sendiri telah membunuh 200.000 prajurit kita. Jika hal ini terus berlanjut, kekalahan bagi Pandawa sudah pasti. Satu-satunya jalan keluar adalah membunuh Bhishma. Tapi Bhishma tidak bisa mati, kecuali dia memilih untuk mati atas kemauannya sendiri. Dia memiliki anugerah itu. Bahkan, jika kita berpikir untuk melukainya atau mengesampingkannya, tidak ada satupun prajurit yang dapat mengambil setetes darah dari tubuhnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membuatnya meletakkan senjatanya. Dan untuk itu, kita harus bertanya pada diri sendiri bagaimana caranya agar ia berhenti. Dharma Raja, itu adalah tugasmu. Dengan itu, semua Pandawa pergi ke tenda Bhishma. Melihat mereka, Bhishma menyambut mereka dengan hangat. Dharma Raja berkata, "Kakek, pada hari pertama perang, Anda memberkati saya dengan mengucapkan Vijayostu. Semoga Anda menang. Jika kita ingin menang, Anda tidak boleh mengangkat senjata. Tetapi bagaimana cara kami membuat Anda melepaskan senjata Anda? Tolong beritahu kami." Bhishma menjawab, "Karena kalian telah bertanya, saya akan memberitahukannya, anakku. Jika ada wanita atau seseorang yang dulunya seorang wanita dan kemudian menjadi seorang pria, muncul di hadapanku di medan perang, aku akan meletakkan senjataku." Berterima kasih kepada Bhishma, para Pandawa pun berangkat, tetapi perempuan tidak bisa menginjakkan kaki di medan perang. Hal ini membuat mereka hanya memiliki satu pilihan, seseorang yang dulunya adalah seorang wanita tetapi kemudian menjadi seorang pria. Apakah kita mengenal orang seperti itu? Mereka merenung. "Teman-teman,
Konten episode berikutnya akan berada di level yang berbeda, jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan pada jam yang sama. Sementara itu, pesanlah salinan buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautan-tautan disediakan dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.